Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang sekali dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Dedi Ramadan, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI berharap kasus pembangunan proyek Meikarta dapat segera terselesaikan tanpa merugikan pihak manapun. DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan proses pembangunan proyek Meikarta agar berjalan dengan adil serta sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Pimpinan DPR RI bersama lintas komisi melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya ramai disorot usai didemo konsumen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai melakukan peninjauan lapangan proyek Meikarta mengatakan, DPR RI mendukung adanya pergerakan ekonomi, pembangunan, dan investasi properti. Namun dalam hal melaksanakan hal itu, harus ada langkah-langkah pengembang yang baik dan tidak melanggar hukum. DPR RI juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan proses kelancaran pembangunan, serta pendampingan kepada konsumen ataupun masyarakat yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi. Keluhan dari konsumen ke beberapa komisi sudah diakomodir oleh manajemen. Pertama soal gugatan pengadilan sudah dicabut, namun untuk menjaga supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, apa yang sudah dikeluarkan oleh konsumen-konsumen lain itu tetap terjaga. Kami dari DPR RI memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran serah terima unit-unit yang sudah selesai, dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi. Dasko berharap persoalan ini dapat segera selesai dengan menghasilkan putusan yang tidak merugikan pihak manapun. DPR RI akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar kasus ini dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai peruntukan sepeda motor sebagai angkutan umum. Terkait hal itu, revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai penting dalam memberikan perlindungan keamanan serta kenyamanan bagi penumpang ojek online. Komisi 5 DPR RI mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan ojek online. Dalam rapat Komisi 5 DPR RI dengan Kemenhub beserta mitra terkait, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengungkapkan, dalam undang-undang yang ada saat ini, sepeda motor belum diperuntukkan bagi angkutan umum. Saat ini juga belum ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap transportasi online seperti kesehatan driver dan rem cek kendaraan. Karenanya kami mendorong sebetulnya cepat, maka tadi saya bilang dengan pemerintah, depan Menteri Perhubungan, Kementerian PU dan Korlantas, ya udah cepat saja didorong inisiatif pemerintah ke sini, karena kemarin waktu inisiatif DPR pemerintah keberatan untuk kita lakukan revisi. Nah sekarang ya udah pemerintah aja yang dorong ke kita, ya, yang mana pasal-pasal yang harus direvisi supaya lebih mudah, gitu loh. Tinggal kami nanti mengkoreksi mana yang perlu dilengkapi, kan gitu. Jadi tidak ada kekosongan hukum yang menyangkut keselamatan orang ini. Ini kan nyawa orang yang diangkut, ya. Terus negara ada di mana dalam situasi itu? Kalau hukum tidak ada mengatur hal itu, berarti negara belum bisa hadir di sana. Nah, kami... Peruntukan sepeda motor untuk angkutan umum perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut faktor keamanan dan kenyamanan penumpang. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI berharap adanya peningkatan struktur penerimaan PNBP maksud kami dari sektor sumber daya alam mengingat melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun Indonesia baru bangkit dari pandemi, Dirjen Anggaran berhasil meningkatkan kinerja di tahun 2022. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya capaian prioritas nasional dengan capaian output dan serapan lebih dari 90%.
Dirjen Anggaran juga berhasil menjadikan Indonesia sebagai peringkat 1 di ASEAN, sebagai negara yang terbuka dengan penganggarannya. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengapresiasi capaian kinerja Dirjen Anggaran di tahun 2022. Meski demikian, terdapat beberapa catatan yang disampaikan Misbakun. Salah satunya terkait struktur penerimaan PNBP Indonesia pada sumber daya alam yang dinilai sangat sedikit jika melihat total kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kita tidak bisa menjadikan sumber daya alam kita sebagai penopang pembiayaan pembangunan. Yang katanya negeri kaya raya ini, ternyata sumbangsi kekayaan negaranya itu terhadap struktur APBN kita ternyata tidak seperti yang kita gembar-gemborkan dan kita analogikan dalam ruang besar kita berwacana. Justru pendapatan dari sistem administrasi negara, dari pungutan-pungutan itu lebih besar. Apakah ini menggambarkan bahwa birokrasi yang beribet di Indonesia itu ternyata lebih menghasilkan uang daripada cara kita mengelola SDA? Selain itu, Misbakun juga menyampaikan terkait ketidaksinkronan laporan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyebabkan kesenjangan, sehingga pemerintah daerah sering mengeluhkan tidak tercapainya rencana pembangunan yang telah dibuat akibat kebijakan pemerintah pusat yang sering kali berubah. Rodiah dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Selain program masyarakat yang minim, keberpihakan alokasi anggaran untuk riset juga dinilai masih sangat minim. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Pembentukan BRIN melalui Perpres nomor 74 tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan kemajuan negara di berbagai bidang tentunya, seperti melalui riset yang baik. Namun sejak dibentuk banyak permasalahan yang terjadi di dalam BRIN. BRIN dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Di sini DPR RI berharap BRIN melakukan pembenahan manajemen serta membuat roadmap riset dan inovasi dalam mengimplementasikan visi dan misi pembentukan BRIN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat,
dengan Kepala Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada 30 Januari lalu. Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Salah satunya program masyarakat, sekitar 800 miliar rupiah. Namun yang terrealisasi hanya 100 miliar rupiah. Belum lagi keberpihakan anggaran yang dialokasikan BRIN untuk riset masih sangat minim. Sementara anggaran untuk belanja pegawai lebih dari setengah total anggaran BRIN di tahun 2022, yaitu 4 triliun rupiah dari 6,4 triliun rupiah. Dengan mengintegrasikan banyak peneliti dari berbagai lembaga non-kementerian, BRIN selayaknya didukung anggaran yang lebih, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi sektor riset dan inovasi dengan baik. Sayangnya, BRIN tidak mampu memanfaatkan anggarannya secara efektif. Anggaran dan program yang dialokasikan dengan yang direalisasikan BRIN justru memiliki gap yang sangat besar. Program-program untuk masyarakat masih belum efektif dan belum memberi dampak besar. Sejak BRIN dibentuk melalui Perpres nomor 74 tahun 2019, Komisi 7 DPR RI menyoroti banyaknya permasalahan yang muncul di BRIN, di antaranya SDM, kelembagaan, dan penganggaran. Kepala BRIN dan jajarannya dinilai hanya sebatas menjalankan konsolidasi organisasi dan belum mampu menerjemahkan cita-cita awal pembentukan BRIN dengan menyatukan seluruh periset dari berbagai lembaga riset negara yang sudah ada. Masalah hubungan antara periset dan ketidakprofesionalan BRIN juga menambah persoalan yang terjadi di BRIN. BRIN seharusnya mampu mengimplementasikan visi dan misi peran, karena negara membutuhkan banyak riset dan inovasi. Dengan adanya riset yang baik, maka kemajuan negara di berbagai bidang vital akan terwujud lebih cepat dan terukur. BRIN harus membenahi manajemen internal dan menyatukan persepsi sehingga bisa menyusun roadmap riset dan inovasi Indonesia, baik untuk dimanfaatkan masyarakat maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa BRIN itu harus melahirkan atau ada inovasi barang, produk yang kemudian dihilirisasi oleh industri, dikomersialisasi sehingga menjadi atau mensuplai kebutuhan inovasi di dalam negeri. Nah, ini visi presiden, tapi visinya Pak Handoko bahwa BRIN itu tidak menghasilkan produk. Kan beda. Karena riset merupakan sesuatu yang sangat penting ke depan. Semua pembangunan harus by riset agar dia terukur. Nah, itu kan maksudnya. Dan yang selama ini riset itu tersebar di mana-mana, dikoordinir kan gitu. Dikoordinir dalam satu wadah besar riset agar betul-betul anggarannya, SDM-nya ini bisa terus dengan baik, tidak parsial-parsial. Itulah maksudnya. Nah, kita mendukung itu. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan gitu ya. Tidak dioptimalkan. Sehingga betul-betul BRIN ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Riset kita maju. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul di BRIN, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diminta melakukan audit investigasi terhadap BRIN. Tidak tanggung-tanggung, Komisi 7 DPR RI juga merekomendasikan Presiden mengganti Kepala BRIN saat ini, yaitu Laksana Trihandoko. Penggantian tersebut akan menjadi pintu masuk menyelamatkan BRIN sebagai pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air. Selain itu, agar BRIN bisa menghasilkan riset inovasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi menyebabkan kenaikan harga minyak kita. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat menyebabkan naiknya harga minyak kita yang kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya. Kelangkaan akan minyak kita ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di sini ada tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung, yang menyoroti kesesuaian antara harga eceran tertinggi dengan fakta yang ada di lapangan saat ini. Untuk itu, Martin mendorong harga eceran tertinggi untuk minyak goreng perlu dikaji kembali. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini masyarakat dibuat resah kembali akibat kelangkaan minyak goreng dan juga naiknya harga minyak goreng, yaitu dijual sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 atau di atas harga eceran tertinggi atau HET, di mana ini khusus untuk terjadi di minyak goreng minyak kita. Dan pemirsa, bagaimana respon DPR akan terkait dengan hal ini, karena ini untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang pernah terjadi di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Nah pemirsa, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Baik Pak Martin, apa Pak tanggapannya untuk bisa mengantisipasi, ini kan sudah mau menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Nah supaya kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ini tidak terjadi, Pak. Ya, saya pikir ini persoalan yang seharusnya sejak awal sudah diantisipasi ya. Jadi karena itu kan ketika dulu juga persoalan minyak goreng itu kita sudah minta kepada Kementerian Perdagangan, waktu itu masih menteri yang sebelumnya, untuk terjun langsung ke lapangan dan mengerahkan seluruh pejabat Kementerian Perdagangan untuk mengecek langsung. Bukan hanya persoalan minyak goreng, tapi keseluruhan bahan pokok. Nah, saya rasa ini harus dilakukan secara kontinu. Jadi tidak boleh kemudian lengah ya. Nah, ini yang saya lihat sampai sekarang belum tersistem secara baik ya untuk bisa melakukan mekanisme kontrol terhadap harga-harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Nah, kedua, juga Kementerian Perdagangan harus melihat HET minyak goreng dan keseluruhan harga bahan pokok itu masih relevan atau tidak. Ya, jadi dengan harga pokok produksi dan segala komponen yang ada di dalamnya. Karena kalau kita, ini kan sekarang mungkin Kementerian Perdagangan ya tanda kutip takut untuk merevisi HET. Tapi kemudian tidak ada juga yang bisa melaksanakan HET ini karena apa? Mungkin juga sudah tidak ekonomis lagi. Nah, karena itu menurut saya harus dilakukan secara menyeluruh ya, HET-nya sendiri dilihat. Kalau memang masih sanggup 14.000 ya oke, tapi laksanakan. Ya kalau kita cuma taruh itu di
di kertas ya 14.000 terus kemudian juga tidak pernah terlaksana, buat apa juga ya. Nah, mekanisme kontrolnya lakukanlah seperti yang sudah memang seharusnya ya. Dan jangan ada lagi yang coba main-main seperti dulu. Nah, ini saya rasa kita patut ingatkan, kalau ada yang masih bermain-main seperti dulu ya, artinya ini kita keseluruhan ya, sistem ini namanya sudah gagal ya. Jadi ibaratnya keledai jatuh ke dalam lubang yang sama ya. Baik, Pak Martin, Bapak tadi mengucapkan terkait dengan mungkin pengawasannya atau ininya sudah mulai kendor lagi dan akhirnya ini bisa naik kembali, Pak. Berarti ini seperti apa, Pak, untuk bisa harga ini bisa terkontrol lagi? Apakah memang merevisi dengan adanya HET tadi atau seperti apa, Pak? Ya sekarang sejak HET itu dibuat, ini sekarang kan logika saja ya. Sampai dengan sekarang 14.000 itu saya rasa belum pernah tercapai itu. Bahwa ada minyak goreng yang memang 14.000. Mungkin mendekati 14.000 pernah. Ya ketika kemarin yang huru-hara minyak goreng itu terus kemudian dilakukan langkah-langkah. Nah kemudian dia turun. Tapi tidak pernah juga tercapai 14.000 itu. Nah ini kan harus dilihat secara benar ya. Apakah memang kombinasi dari semuanya, artinya pengawasannya juga lemah, dan juga HET-nya mungkin juga sudah tidak ekonomis lagi. Nah, jadi menurut saya ini harus dua-duanya ya. Jadi kalau memang harga eceran tertinggi itu harus direvisi ya, lebih bagus direvisi ketimbang kemudian ini menjadi macan kertas ya. Ada di surat bahwa HET dengan harga sedemikian, tapi kemudian juga nggak pernah tercapai, untuk apa? Saya minta sedikit lagi terkait dengan kemarin dari hasil sidak yang dilakukan, itu juga ada memang beberapa penimbunan, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak, tindakan yang seharusnya, Pak? Ya harus mekanisme kontrol bersama dengan aparat-aparat hukum terkait ya. Yang namanya penimbunan itu kan terjadi juga karena ada diskrepansi harga. Jadi harga ekonomis yang ada di pasaran lebih mahal daripada harga yang ada ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kemudian terjadi penimbunan. Nah di sini juga harus kita lihat ya, kalau pertama mekanisme pengawasannya tidak berjalan, terus kedua juga memang harga itu tidak bisa dicapai dan harga di luar negeri lebih mahal misalnya, ya otomatis ini akan terjadi terus penimbunan seperti itu. Jadi harus ada memang duduk bersama antara Kementerian Perdagangan juga aparat hukum terkait ya, juga Menko Perekonomian, lihat secara menyeluruh. Kalau memang kita kan tidak bisa juga ya, artinya terus-menerus mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jadi ini harus secara jujur melihat, daripada kemudian ini jadi masalah yang berulang-ulang. Terakhir, Pak, kalau saya sekarang ingin dari DPR sendiri, Pak, ke depan untuk mengawal ini, Pak, supaya bisa pihak-pihak terkait ini bisa menekan dari harga minyak goreng dan kelangkaan. Yes, kalau dari Komisi 6 kita memang akan melakukan rapat dengan Menteri Perdagangan. Tapi sebenarnya kalau rekomendasi secara khusus ya untuk komoditi minyak goreng ini, hasil rapat Komisi 6 dengan Kementerian Perdagangan termasuk dengan menteri sebelumnya itu sudah banyak sekali. Dan saya pikir semua rekomendasi itu sebenarnya baik kalau dijalankan oleh pemerintah. Nanti kalau kita rapat juga, dugaan saya itu akan kesimpulan rapatnya juga yang sama, karena memang persoalannya itu ada mekanisme kontrol, ada kemudian kerjasama kementerian dan lembaga terkait masuk ke penegak hukum. 3 ya memang melihat kondisi keekonomian sekarang, ya memang itu persoalannya. Terima kasih Pak Martin Manurung, selamat bertugas kembali Pak. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Martin Manurung, di mana tadi Bapak Martin Manurung menyampaikan bahwa untuk regulasi terkait dengan HET atau harga eceran tertinggi perlu dikaji kembali supaya apakah ini masih relevan atau tidak dengan kondisi yang ada saat ini, dan juga Bapak Martin Manurung juga berharap bahwa adanya peningkatan pengawasan supaya lebih ketat lagi supaya minyak goreng ini tidak terjadi kelangkaan dan naik kembali harga di pasaran. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang dimana ini marak sekali dibahas terkait dengan Balik DPR RI bentuk panja bahas Perpu Cipta Kerja. Di sini Badan Legislasi DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Nah, pemirsa, dalam pembahasannya tersebut terdapat keputusan dihasilkan usai rapat pleno Badan Legislasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa 14 Februari lalu. Di sini Ketua Balik DPR RI Supratman Adi Aktas juga mengatakan bahwa panja akan memutuskan terkait dengan persetujuan akan Perpu Ciptaker tersebut. Panja Ciptaker juga akan mengedepankan pembahasan aspek yuridis mengenai pemenuhan syarat Perpu Ciptaker dalam kondisi tertentu. Di sini pemerintah juga dapat menerbitkan Perpu, namun persetujuan Perpu tersebut sepenuhnya tergantung pada keputusan fraksi-fraksi dalam pembahasan di panja mendatang. Ini di beberapa pembahasan di media juga dalam prosesnya Balik DPR RI akan mendengarkan terkait dengan pendapat pakar ataupun akademisi terkait terbitnya Perpu Cipta Kerja tersebut.
tersebut. Para pakar akan diminta pendapatnya mengenai alasan kegentingan memaksa yang dikatakan pemerintah dalam penerbitan Perpu Ciptaker, dan di sini balik harus objektif terkait dengan alasan kegentingan yang memaksa. Sebelumnya disebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa parameter di balik terbitnya Perpu Ciptaker, Erlangga menyampaikan adanya kegentingan yang memaksa penyelesaian masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sehingga Perpu Cipta Kerja diterbitkan, dan di sini Erlangga berharap bahwa Perpu Ciptaker dapat disetujui oleh DPR untuk menjawab dinamika global yang akan berdampak pada perekonomian nasional dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang baru. Di sini untuk mencegah jatuhnya kembali korban gagal ataupun juga dari permintaannya, DPR RI meminta BPOM meningkatkan pengawasan terhadap hal-hal tersebut bagi masyarakat. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu di mana rapat paripurna DPR RI setujui rancangan undang-undang kesehatan jadi inisiatif DPR. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang kesehatan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut berlaku dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, di sini ada 8 fraksi menyepakati rancangan undang-undang kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR RI dan hanya 1 fraksi yang menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Pemirsa, adapun kesepakatan disetujui usai maksud kami masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksinya, yaitu 8 secara maksud kami 8 partai ataupun juga 8 fraksi ini secara tertulis dan 1 fraksi membacakan secara langsung pandangannya dan terhadap rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Dasko menyampaikan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada Selasa 14 Februari 2023 telah memutuskan penugasan Komisi 9 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang kesehatan bersama dengan pemerintah setelah surat Presiden terkait dengan penugasan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang kesehatan diterima oleh DPR RI. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait balik DPR RI bentuk panja bahas terkait dengan Perpu Ciptaker serta hebohnya atau naiknya berita mengenai rapat paripurna DPR RI setujui rancangan undang-undang kesehatan jadi inisiatif DPR RI. Saya Anggun Aktari, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan ajak pemirsa untuk menikmati kegiatan alam yang sangat menyenangkan dengan kegiatan hiking ke Gunung Papandayan.